Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Halo, Aduh, Bapak. pagi-pagi ini harus lebih semangat, lebih kompak lagi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bapak. Oke, saya berharap kamu semua dalam keadaan yang sehat-sehat di situ ya. Ya, baik. Sesuai dengan roster yang saya punya, bahwa untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, saya meminta Lia untuk memimpin kita di dalam doa. Kepada Lia, saya persilahkan. Baik teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Lia. Ya, selanjutnya Bapak ingin pastikan anak-anak, apakah jaringan dari anak-anak semuanya baik? Coba dijawab, apakah jaringan kalian sekarang sedang baik? Baik, ya, Bapak. Jaringannya Saya Bapak. punya hilang muncul, Ya, Bapak. ya, saya berharap bahwa semua jaringan kalian baik untuk menunjang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana dengan pulsa datanya? Kan kemarin sudah ada pulsa dari Kemendikbud. Apakah masih ada sisanya? Masih ada, Pak. Nah, ya, setidaknya pulsa itu bisa untuk kita isi dalam kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, selanjutnya Bapak kembali tidak jemu-jemu untuk mengingatkan kita semua agar tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya, ada 3M itu. Coba disebutkan 3M-nya. Yang pertama apa? Pakai masker. Pakai masker. Yang kedua, Cuci tangan, Pak. nah, yang ketiga, Jaga jarak. Dari kerumunan. oke, terima kasih. Saya berharap itu tidak hanya diucapkan, tetapi selalu dipraktekkan ya. Ya, saya melihat sekarang kita tidak memakai masker, tetapi saya berharap untuk kegiatan besok dan selanjutnya kita semua tetap mengingat protokol kesehatan. Ya, ya. Adapun pada hari ini pembelajaran yang akan dibelajarkan kepada kita semua adalah tema 4, subtema 1, pembelajaran 2 tentang berbagai pekerjaan. Ya, untuk mendalami tentang tema dan subtema ini, Bapak membaginya menjadi 2 muatan pembelajaran. Di sini yang pertama adalah PPKN. Ya, materi yang akan kita dalami adalah tentang simbol sila-sila Pancasila. Yang kedua, makna sila pertama Pancasila. Ya, ada muatan pembelajaran yang kedua di sini, yaitu mata pelajaran SBDP. Ya, materi yang akan kita dalami adalah tentang gambar 3 dimensi. Ya, berangkat dari tema, subtema, dan juga peta konsep yang sudah saya bacakan, di sini saya membagi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ke dalam 2 muatan pembelajaran. Yang pertama ada tujuan pembelajaran PKN, yang kedua ada tujuan pembelajaran SBDP. Ya, yang pertama tujuan pembelajaran PKN. Saya minta Tian, coba baca tujuan pertama itu. Setelah mengamati gambar pada PowerPoint, peserta didik dapat menghubungkan sila-sila Pancasila dengan simbol pada Pancasila dengan tepat. Oke, terima kasih Tian. Yang kedua, coba Anda baca tujuan pembelajaran kedua pada PKN. Setelah menonton video pembelajaran, peserta didik dapat menemukan makna sila pertama Pancasila dengan benar, Pak. Ya, pintar. Terima kasih. Coba yang tujuan ketiga, Dion baca, Dion Onta baca. Setelah menonton video pembelajaran, peserta didik mampu memberi contoh pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ya, terima kasih Dion. Ya, berikut tujuan pembelajaran SBDP. Di sini yang pertama, coba Asti baca, Asti Jawa, coba baca.
Oke, melalui gambar model rumah, bangunan, pemandangan 3 dimensi, peserta didik dapat menemukan hal-hal yang diperhatikan saat menggambar dengan tepat. Ya, terima kasih. Yang kedua di sini, coba Flori baca tujuan yang kedua dari SBDP di sini. Coba. Ya, kalau tidak Flori, coba Dion baca lagi. Baik Pak, melalui media WhatsApp, peserta didik mampu menggambar gambar 3 dimensi dengan kreatif Pak. Ya, terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah membantu Bapak pada pekerjaan membaca tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, baik. Kira-kira sekarang coba amati gambar yang Bapak tampilkan di sini. Sudah bisa melihatnya? Sudah Pak. Oh, Sudah, ya, baik. Apakah gambar ini cukup besar untuk dilihat? Bisa dilihat dengan jelas? Bisa, Pak. Pak. Ya, baik. Kira-kira dari kelima gambar ini yang ada di dalam perisai, bukan yang di atas ya, yang ada di dalam perisai ini, kira-kira apa yang bisa kalian ketahui? Ayo, coba, siapa yang bisa? Atau siapa yang pernah melihat gambar ini? Coba. Saya, Pak. Saya, Pak. Ya. Kira-kira kalian lihat gambar ini di mana? Itu, Pak, di lapangan Motang Ruai. Kami punya pohon beringin itu, Pak. Oh iya, baik. Di Motang Rua itu ada pohon beringin besar. Ya, baik. Siapa lagi yang bisa lihat? Pernah lihat gambar-gambar di dalam perisai ini? Di Coba. kebun, Pak, ada padi dan kapas di kebun. Oh iya, baik. Denny, itu bagus. Ya, padi dan kapas ada di kebun. Siapa lagi? Coba, bisa. Saya Pak. Rantai, Pak. Oh, rantai. Ya, rantai. Ya, baik. Ya. Jadi kalian sudah pernah melihat gambar-gambar ini di kebun, baik di kebun, di sekolah. Ada juga yang melihat di lingkungan nyata ya. Ya. Ya Pak. Berikutnya, coba ada gambar berikutnya ini adalah gambar burung dengan perisai tadi. Kira-kira dari gambar ini apa yang kalian ketahui atau apa yang dapat kalian amati? Selain gambar 5 gambar itu, apa lagi yang dapat kalian amati? Ada kaki. Burung Pak. Ekor. Bineka Tunggal Ika. Burung Garuda. Oh iya, baik. Di sini ada burung Garuda. Ya, ada tulisan juga di kakinya. Di samping itu juga ada 5 gambar yang sebelumnya sudah diamati tadi. Ya, baik. Ya, sekarang untuk memperjelas materi atau memperdalam pengetahuan kalian setelah kalian menyebutkan, Bapak meminta kalian membuka LKPD yang Bapak sudah pernah bagikan. Lihat lagi, baca lagi itu. Ya. Ya Pak. Ya. Oke. Setelah itu, ya. Selama ini kalian sudah pernah didengarkan oleh lagu Garuda Pancasila. Pada saat ini kita memahami materi ini dan juga mendalaminya lewat lagu ini. Untuk itu, saya meminta kesediaan Asti untuk memimpin kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kepada Asti, saya persilahkan. Oke, ayo kawan-kawan kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot sedia dan untuk Pancasila rakyatlah jiwaku, ayo maju, Ayo maju, Ya, terima kasih untuk Asti yang sudah membawakan lagu, memimpin lagu untuk dinyanyikan bersama. Ya, baik.
Sekarang kita masuk pada pelajaran inti kita. Tadi sudah dibahas bahwa yang pertama kita akan pelajari tentang PPKN, Pendidikan dan Kewarganegaraan. Ya. Sebelum itu Bapak ingin pastikan juga apakah bahan ajar dan LKPD yang Bapak bagikan kemarin itu sudah sampai ke tangan kalian? Sudah kalian baca? Sudah? Sudah, Pak. Pak. Sudah? Sudah, Pak. Ya, saya berharap bahwa semua LKPD dan bahan ajar itu sudah kalian baca. Sengaja saya berikan itu 2 hari sebelum pembelajaran dimulai, supaya kalian bisa membacanya terlebih dahulu, sehingga punya sedikit gambaran tentang pelajaran hari ini. Oke, kita lanjutkan. Ya, baik. Ya, di sini Bapak mau kaitkan tadi ada gambar burung Garuda dan juga gambar perisai yang di dalamnya ada 5 simbol. Ya, di sini Bapak mau jelaskan. Ya, tadi 2 gambar yang sudah kita saksikan dan amati bersama itu adalah gambar burung Garuda. Ya, seperti ini gambarnya. Ya, di sini Bapak menjelaskan bahwa Garuda itu atau burung Garuda adalah dasar negara kita. Ya, di sini penjelasannya adalah Pancasila adalah dasar negara atau ideologi bangsa Indonesia yang terdapat 5 sila dan terdapat 5 simbol yang masing-masing memiliki makna dan arti. Dasar negara Indonesia dilambangkan dengan burung Garuda Pancasila. Ya, jadi 2 gambar tadi yang Bapak sudah perlihatkan kepada kalian memiliki kaitan yang erat. Ya, ada gambar tadi, yang pertama gambar ini, ya, yang kedua tadi gambar ini. Ya, tentunya ini bukan sekedar gambar, tetapi gambar ini punya kaitan erat dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, secara khusus kita sebagai lambang negara kita Indonesia. Ya, jadi burung Garuda adalah dasar atau filosofi negara kita Indonesia. Baik anak-anak, untuk mendalami materi ini, Bapak meminta kalian untuk mengamati video sebagai berikut. Selama video ini ditayangkan, saya meminta anak-anak untuk memperhatikannya dengan jelas. Jangan berbuat yang lain. Denny, jangan ribut Denny, perhatikan baik-baik video ini. Nanti ada pertanyaan setelah ini. Iya, Pak.
Halo anak-anak, apakah kalian sudah menonton videonya? Sudah, Ya, Pak. sudah Bapak. Saya berpikir bahwa kalian tidak hanya menonton, tapi kalian menyimak dan mengamatinya dengan baik ya, sesuai dengan arahan Bapak tadi. Ya, jangan dulu berpikir yang lain, konsentrasi dulu terhadap videonya. Baik. Berikutnya, Bapak akan memberikan gambar ini ya untuk mengukur apakah kalian benar-benar sudah menonton videonya dengan baik atau belum ya. Di sini Bapak akan arahkan kamu, silakan membuka dulu LKPD-nya ya. LKPD-nya Bapak sudah bagikan 2 hari yang lalu ya. Di dalam LKPD Bapak sudah cantumkan gambar ini, silakan mengerjakannya, ikuti suruhannya seperti ini ya. Dari gambar tadi di dalam LKPD tulislah sila-sila Pancasila dan hubungannya dengan simbolnya ya. Di sini Bapak beri contoh 1, simbolnya bintang, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Silakan nanti anak-anak sekalian sambungkan simbol sila kedua, sila ketiga sampai kelima beserta bunyinya, silakan diisi di dalam LKPD-nya. Nanti bila anak-anak mengalami kesulitan, silakan diskusikan dengan orang tua. Atau bisa juga menghubungi saya sebagai guru melalui WhatsApp atau melalui telepon. Saya sangat bersedia untuk menerima apapun aduan dari anak-anak sekalian. Ya baik anak-anak, apakah soalnya sudah diperhatikan dan sudah bisa dimengerti? Sudah? Sudah, Pak. Sudah Bapak. Ah, baik. Sudah Pak. Baik, kita lanjut saja. Baik, sekarang Bapak mau menjelaskan rincian dari video tadi. Ya, dari video tadi kita sudah menonton dan mengamatinya adalah video tentang sila Pancasila dan pengamalannya di dalam kehidupan sehari-hari. Secara khusus pengamalan dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Baik, di sini Bapak mau bahas dulu. Sila pertama itu simbolnya adalah bintang seperti ini. Ya. Bunyi silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua di sini lambangnya adalah apa, Deni? Sila kedua ini lambangnya apa? Deni? Rantai. Mantap. Oh, rantai. Ya. Coba Tian baca rantai ini bunyi silanya bagaimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, baik. Coba Astindoi, ini simbolnya simbol apa? Sila keberapa? Sila ketiga, Pak. Ya, baik. Coba Deni baca ini. Bunyi silanya apa? Persatuan Indonesia, Pak. Ya, baik. Ana, coba Ana baca ini simbol sila keberapa? Keempat, Pak. Ya, coba dibaca sekaligus dengan bunyi silanya Ana. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Ya, baik. Yang kelima di sini Nus. Nus, coba ini sila kelima ini dilambangkan dengan apa di sini Nus? Padi dan kapas, Pak. Ya, baik Nus. Dibaca juga dengan bunyi silanya ini Nus. Coba baca. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh ya, baik. Terima kasih Nus. Nah, selanjutnya di sini Bapak mau mengajarkan bahwa sesuai dengan tujuan yang kita capai, bahwa di sini kita hanya mau membelajarkan makna dari sila pertama. Sedangkan sila kedua dan sampai sila kelima nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Makna sila pertama di sini
adalah yang pertama, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Yang kedua, melaksanakan kewajiban dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, saling menghormati antara umat beragama. Yang keempat, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Yang kelima, membina kerjasama dan tolong-menolong antara umat beragama. Ya, jadi itu makna sila pertama sesuai dengan video yang sudah kita amati bersama tadi. Ya, ini contoh pengamalan sila-sila pertama di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin ada juga yang punya contoh lain, bisa angkat tangan, bisa bersuara, contoh lain tentang sila pertama ini. Coba Asti Java bisa. Apa contoh pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Sila pertama. Iya, rajin berdoa sebelum makan di rumah. Iya, pintar sekali. Ya, Asti berdoa, bisa bersyukur kepada Tuhan atas apa yang dia dapat melalui makanan. Ya, coba yang lain. Coba Sebas. Apalagi contoh pengamalan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari? Ikut misa pada hari raya. Oh iya, baik. Ikut misa dalam hari raya. Ya, baik. Coba di lingkungan sekolah. Coba Denny, di lingkungan sekolah. Apa contoh pengamalan sila pertama? Denny, coba. Bersuara Denny. Mulai dan mengakhiri kegiatan belajar, Pak. Baik sekali. Ya, Denny. Taat kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan dalam pembelajaran. Baik anak-anak. Itu adalah materi kita pada hari ini tentang PKN. Ya, jadi kita sudah baca bersama dan amati bersama. Berikutnya kita masuk dalam muatan pembelajaran kedua pada tema 4 ini, yaitu tentang SBDP. Ya, di sini Bapak akan menjelaskan tentang gambar 3 dimensi. Ya, kira-kira siapa yang pernah mendengar kata atau pekerjaan arsitek? Coba, ada yang bersuara? Coba, siapa yang pernah mendengar pekerjaan arsitek? Coba. Tian, coba. Gambar, Pak. Tidak pernah Ya. dengar, Pak. Tidak pernah dengar. Coba Asti. Pak. Menggambar, Ya. Pak. Orang yang menggambar, melukis. Ya, baik Denny. Orang yang menggambar. Nus, kira-kira arsitek itu ada hubungannya dengan apa? Mungkin pernah nonton di televisi kah? Atau pernah dengar? Tentang bangunan. Gambar rumah, Dengan Pak. bangunan, Ya. Pak. Gambar Ya, rumah. arsitek itu benar sekali. Dia itu orang yang sering mengukur atau menggambar bangunan. Tentu di dalam ini ada kaitannya dengan mata pelajaran PKN tadi, di mana sila pertama itu salah satunya adalah nilai kejujuran. Ya, seorang arsitek tentunya dia harus jujur dalam bekerja. Begitupun juga kita di dalam pekerjaan kita sebagai seorang siswa, kita harus jujur kepada guru, kepada orang tua. Ya, menjadi seorang arsitek harus mempunyai nilai positif. Salah satu nilai tersebut adalah jujur. Ketika akan membangun sebuah bangunan, mereka harus menyampaikan ukurannya dengan benar. Ya, jadi sesuai dengan pengamalan sila pertama tadi, kita harus jujur, bukan hanya jujur kepada sesama, tetapi juga kepada Tuhan. Ya, seorang yang mencintai pekerjaan pasti dia akan jujur, sehingga hasil yang diharapkan akan tercapai. Jadi seperti itu. Apapun pekerjaan kalian, kalian harus menanamkan sikap jujur di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ingat itu ya anak-anak, bisa diingat. Ya, bukan hanya diingat, nanti diamalkan dalam kehidupan sehari-hari juga ya, sesuai dengan pekerjaan kita. Bisa juga kita sebagai seorang pelajar, kita harus mempunyai nilai-nilai ini. Iya, Pak. Ya, baik. Berikutnya berkaitan dengan arsitek. Tadi kan arsitek itu pekerjaannya menggambar, ya, menggambar rumah kah atau apa. Kira-kira dari gambar ini apa yang kalian bisa amati, atau gambar ini gambar tentang apa? Contoh gambar apa? Siapa yang bisa bersuara? Yang pertama, Pak, gambar rumah. Ya, di sini ada gambar rumah. Yang kedua di sini apa? Agak besar ini. Tempat ibadah, Pak. Mengibadah, Pak. Gereja, Pak. Ibadah, ya baik. Yang ketiga di sini ada gambar apa? Pemandangan alam, Pak. Iya, ada gambar pemandangan alam. Baik sekali. Saya Pak sangat Guru, bersyukur. Pak Guru, Ya, ya. kelas 11 sudah istirahat, Pak Guru.
Ya, baik. Kita juga sebentar lagi akan istirahat. Baik. Iya, Pak. Terima kasih anak-anak bahwa kalian sudah mengamati gambar tadi. Baik, gambar tadi adalah gambar 3 dimensi. Gambar 3 dimensi adalah gambar yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ya, jadi rumah itu punya panjang, punya lebar, dan punya tinggi. Begitu juga pemandangan alam tadi, jadi semuanya punya panjang, punya lebar, punya tinggi, sehingga semuanya bisa disebut gambar 3 dimensi. Ya, jadi begitu ya anak-anak, bisa dipahami? Ya Pak, bisa Pak. Ya, baik. Baik, kira-kira begitu dulu hari ini pelajaran yang bisa Bapak Guru kasih ke kalian. Dari pelajaran ini kira-kira adakah yang belum dipahami, baik berkaitan dengan PKN, sila-sila, ataupun berkaitan dengan gambar 3 dimensi? Adakah yang belum diketahui atau belum dipahami? Sudah Pak, sudah. Oke, sudah, baik. Saya pikir bahwa kalian sudah benar-benar memahami tentang materi ini. Baik, Bapak akan merangkum keseluruhan materi kita pada hari ini. Ini isi rangkuman materinya. Ya, Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Pancasila adalah dasar ideologi bangsa yang terdapat 5 sila dan 5 simbol yang punya makna dan arti. Ya, berikutnya adalah kita makna sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama, di situ ada percaya kepada Tuhan, membina kerjasama dan tolong-menolong antara umat beragama. Itu semua merupakan contoh pengamalan sila pertama. Kemudian ada di sini materi tadi tentang gambar 3 dimensi. Ya, seperti gambar tadi, gambar 3 dimensi punya panjang, punya tinggi, dan punya lebar. Contohnya tadi ada rumah, bangunan, pemandangan, kubus, balok. Itu semua adalah